Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Afrizal. Pada kesempatan ini, saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi metodologi penelitian akuntansi dari slide 28 sampai dengan slide 35. Baik, kita mulai saja penjelasan metodologi penelitian akuntansi dimulai dari slide 28. Uji normalitas dan asumsi klasik. Uji normalitas tujuannya menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid. Ada dua cara. Yang pertama, analisis grafik histogram, yaitu membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun, hanya melihat histogram dapat menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal dengan melihat normal probability plot atau p-plot membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normal. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Berikut adalah grafik hasil output SPSS. Grafik histogram memberikan pola distribusi yang menceng ke kiri dan tidak normal. Grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya agak menjauh dari garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi menyalahi asumsi normalitas. Yang kedua, analisis statistik. Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan sweetness dari residual. Nilai Z statistik untuk sweetness sebagai berikut, di mana N jumlah sampel. Jika nilai Z hitung lebih besar dari Z table, maka distribusi tidak normal. Nilai Z hitung lebih besar dari 2,58 menunjukkan penolakan asumsi normalitas pada tingkat signifikansi 0,01. Dan pada tingkat signifikasi 0,05, nilai Z table sama dengan 1,96. Berikut deskriptif statistik. Dari nilai sweetness dan kurtosis dapat dihitung sebagai berikut. Hasil J skewness dan J kurtosis jauh di atas nilai table. Disimpulkan data residual tidak berdistribusi normal. Konsisten dengan uji grafik. Uji statistik lain dengan statistik non-parametrik Kolmogorov, Smirnov. Uji KS membuat hipotesis. H0, data residual berdistribusi normal. HA, data residual tidak berdistribusi normal. Berikut grafiknya dan tabelnya. Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 1,861 dan signifikan pada 0,002. Berarti H0 ditolak, yang berarti data residual terdistribusi tidak normal. Cara mendeteksi, yang pertama, jika signifikansi Kolmogorov-Smirnov tes lebih besar dari 0,05, maka residual data terdistribusi normal. Sebaliknya, jika signifikansi Kolmogorov-Smirnov tes lebih kecil dari 0,05,
maka residual data tidak terdistribusi normal. Multiklolineritas adalah menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Cara deteksi sebagai berikut. Nilai R2 dihasilkan oleh estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual, variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. Menganalisis matrik korelasi variabel independen jika antar variabel independen ada korelasi yang tinggi atau umumnya di atas 0,90, maka indikasi adanya multikolineritas. Multikolineritas dapat juga dilihat dari 1. Nilai tolerance dan 2. Variance inflation factor. Jika nilai tolerance kurang dari 1 dan nilai variance inflation factor atau VIF kurang dari 10, maka model regresi terbebas asumsi multikolineritas. Uji autokorelasi. Menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1. Model regresi yang baik harus bebas dari asumsi autokorelasi. Cara mendeteksi: uji Durbin atau Watson test, DW test, hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 dan mensyaratkan adanya intercept atau konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah H0 tidak ada autokorelasi dan di HA ada autokorelasi. Berikut pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi sesuai dengan tabel berikut. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.